Bekerja keraslah dan kejar mimpimu setinggi mungkin. Atau kita tidak akan menjadi apa-apa karena kita bukan siapa-siapa. Perempuan berdaya, perempuan berkarya. Halo Sobat Fahum, kembali lagi bersama saya Resti Wulandari selaku host pada pagi hari ini. Nah kebetulan Resti nggak sendiri, di sini Resti ditemani dengan sesosok perempuan cantik di sebelah Resti ini. Mungkin bisa perkenalan dulu lebih dekat karena memang Mbak ini termasuk dari prodi bagian dari prodi Fahum. Nah jadi kenalan dulu namanya siapa, terus prodinya apa, terus kesini tuh mau bawa apa sih gitu. Jadi kayak kelihatan kan ya dari selempangnya nih gitu. Oke, sebenarnya agak deg-degan ya karena baru pertama kali podcast juga dan di-hosti oleh kakak cantik idaman anak-anak Fahum ini. Aduh, melayang. Jadi ya, halo semuanya, kenalin aku Nuril dari prodi Bahasa dan Sastra Arab dan kebetulan juga sama kayak Mbak Resti dari semester 5 juga. Dan tentunya dari Fahum, dari Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini saya sebagai finalis Putri Pemberdayaan Perempuan Jawa Timur 2024. Masya Allah, Putri Pemberdayaan Perempuan Jawa Timur. Oke, Mbak Nuril selaku putri finalis ya Mbak ya? Yeah. Putri Pemberdayaan Perempuan 2024 ini. Betul. Nah, sebelum kita ngulik-ngulik nih ya Mbak ya tentang Putri Pemberdayaan Perempuan, kayaknya aku harus tahu dulu deh, apa sih itu Putri Pemberdayaan Perempuan dan lembaga ini tuh berfokus pada bidang apa gitu? Oke. Jadi pemberdayaan perempuan itu ya mensejahterakan perempuan ya. Jadi sebenarnya awal saya tertarik ikut di pageant ini itu tahu Kanafada nggak Kak? Oh iya ya, tahu. Dari prodi dakwah Konsekia. Di situ aku tertarik karena branding dia di Instagramnya benar-benar membahas tentang perempuan. Karena dan aku ngelihat dari syarat ketentuan dari Putri Pemberdayaan ini, yang pertama itu sebenarnya kesetaraan gender. Yang kita ketahui kesetaraan gender itu kita diberikan kesempatan, seorang perempuan diberikan kesempatan untuk mempunyai hak atau suara seperti sama dengan laki-laki. Dan dengan kesempatan itu kita sebagai perempuan harus berdaya. Kita harus mempunyai daya yang kuat seperti itu. Jadi ya seperti yang kita ketahui sekarang itu seorang perempuan banyak ya ditindas, dianiaya, diselingkuhin apalagi. Ya dari situ aku kayak aku harus deh ikut ini karena aku juga ingin mensuarakan suara-suara perempuan yang ya dia tidak punya kekuatan atas mensuarakan suaranya tersebut gitu. Oke, jadi pada intinya itu lembaga ini tuh berfokus pada pemberdayaan perempuan ya, yang mana banyaknya fenomena-fenomena yang mungkin menjanggal untuk saat ini seperti penindasan perempuan tadi. Makanya ada ajang ini gitu, Putri Pemberdayaan Perempuan seperti itu. Nah kalau untuk ngulas lebih dalam lagi kali ya, kenapa sih Mbak Nuril ini milih ajang ini gitu, Putri Pemberdayaan Perempuan di antara duta-duta yang lainnya gitu kan? Pasti kan banyak banget ya teman-teman ya. Kayak misalkan yang Resti tahu kayak Duta Muda Jawa Timur ataupun Duta Baca Jawa Timur itu banyak sekali gitu. Nah, kenapa sih milih Putri Pemberdayaan Perempuan? Ya sebenarnya alasannya salah satunya tadi ya. Karena saya ingin mensuarakan suara-suara perempuan di luar sana yang tidak mempunyai kekuatan untuk itu. Selanjutnya juga di pageant ini tuh saya melihat banyak finalis-finalis yang ada di paguyuban ini tuh kayak ya Kanafada itu tadi brandingnya, followersnya sangat benar-benar melejit di situ ketika dia sudah mengikuti ajang ini. Terus dia juga membranding dirinya sangat baik. Nah di situ saya tuh anak yang agak pemalu ya, agak ke sosial media itu
kayak agak takut dijudge orang-orang yang gimana-gimana gitu tentang branding diri saya sendiri. Nah dari situ saya belajar mungkin kalau saya sudah mempunyai SAS ini, saya sudah mempunyai branding, saya bisa dengan bangga untuk mensuarakan itu tadi. Jadi nggak ada rasa takut lagi untuk dijudge bagaimana dengan orang lain, apa kata orang lain gitu, karena ya saya sudah mempunyai SAS ini seperti itu. Jadi pada intinya tuh mungkin ada perkataan orang-orang lain ya yang bikin Mbak Nuril tuh pengen show tentang aku loh bisa dan bisa menyuarakan suara perempuan ini gitu. Jadi sedikit cerita ya Kak Resti. Dulu itu saya kan SMA dan saya juga di pondok pesantren. Tapi saya SMA-nya di luar, sekolah umum. Nah di pondok pesantren itu saya mendengarkan banyak stigma yang bilang seperti ini. Allah hanya seorang santri, dia hanya hidup di lingkup pondok pesantren saja gitu. Dia sepertinya tidak akan bagus ketika dia keluar dari zona itu gitu. Nah di situ saya sebelum ikut pemberdayaan ini, saya itu ikut duta genre di Gresik, ya. Tapi belum rezeki di situ, belum masuk grand final, belum jadi finalis juga. Dan pada akhirnya saya memberanikan diri. Ya sebelum itu saya memberanikan diri untuk ikut itu, dan salah satu motivasi saya tuh ya saya ingin menunjukkan kepada semuanya, semua orang bahwa seorang santri itu tidak hanya bisa mengaji atau membaca kitab, tapi juga bisa show dan memberikan dampak bagus di dunia luar seperti itu. Oke, bagus banget motivasinya Mbak Nuril ya. Kayak mungkin pemandangan orang-orang luar tuh tentang pondok tuh kayak, oh itu lu dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa dia jago di kandang gitu, tapi nggak jago di luar gitu. Jadi Mbak Nuril ini ingin membuktikan bahwasanya santri ini bisa juga mengekspos atau mengeksplor dirinya lebih jauh gitu ya. Kadang kita butuh celotehan orang lain. Iya, benar banget. Seperti itu buat memotivasi diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, setelah kita tahu nih kenapa alasan untuk memilih ajang itu, setelah itu mungkin Resti pengen tahu lagi apa sih tahap-tahap yang bisa mungkin teman-teman ya dari luar atau dari lingkungan Fahum nih mau ikut ajang ini misalkan. Nah, apa sih tahapan-tahapan dari Putri Pemberdayaan Perempuan? Oke, yang pertama itu saya pastinya daftar dulu ya. Daftar dulu tuh saya masih bimbang untuk daftar Putri Pemberdayaan ini karena takut belum dapat izin dari orang tua juga. Dan pada akhirnya saya izin, dan alhamdulillah support yang luar biasa dari ibu, dari ya semuanya, orang tua, kakak, semuanya. Dan setelah itu saya mengikuti tes tulis di situ. Nah tes tulis itu saya nggak expect bakal lolos di tahap selanjutnya, karena saya benar-benar nggak ada persiapan di situ, karena saya ada di luar kota. Saya tes pun itu ada di dalam mobil, riwah dengan bocil-bocil di dalam mobil itu. Saya jawab sebisa mungkin seadanya, dan kayaknya nggak keterima deh Bu, gitu. Kayaknya nggak lolos deh, karena saya pesimis di situ, benar-benar nggak yakin, nggak ada persiapan. Dan alhamdulillah sorenya udah keluar surat keputusannya, ternyata lolos ke tahap selanjutnya, yaitu tahap interview. Di situ interview kan tes tulisnya itu online ya. Nah interviewnya ini offline. Dan yang buat saya shock itu, di interview itu kita harus memakai heels setinggi 12 cm. Nih di situ aku benar-benar biasanya emang pakai heels, tapi jarang pakai heels yang setinggi itu. Dan tinggi aku kan udah tinggi ya, 165, pakai heels setinggi itu kayak jadi apa gitu, kayak udah nggak pede di situ, udah nggak pede, dan lagi-lagi nggak ada persiapan karena ya seperti Mbak Resti yang ketahui, aku ada ikut paduan suara ya, paduan suara di situ. Dan di situ lagi ada event, kita latihan beneran sampai malam.
karena untuk penampilan wisuda pada waktu itu, wisuda UINSA 3 hari karena wisudawannya sangat banyak, luar biasa. Nah di situ aku benar-benar gak ada persiapan, benar-benar yang kayak pesimis lagi, kayaknya nggak lolos di tahap selanjutnya. Dan ternyata lolos. Di situ benar-benar gak ada persiapan, aku pun telat. Di situ datangnya telat. Aku dia bareng sama Kaiza, aku diantar sama Iza. Terus juga di situ lolosnya itu benar-benar nggak expect banget, karena kan 15 orang ya yang lolos ke tahap selanjutnya itu. Kan ada 2 kategori, dewasa dan remaja. Nah ada 15 orang jadi 30 orang kan. Nah pas dipanggil nama ke 30 itu, nama terakhir itu beneran bukan nama aku yang dipanggil. Aku udah oke, nggak lolos, ya udah terima aja gitu, udah pasrah banget. Ternyata ada nama bonus di situ. Ada nama bonus, entah dinilai dari CV atau interview atau penampilan, nggak tahu. Kayaknya emang rezeki aja ya, udah jalannya di situ, dikasih kesempatan. Ternyata saya dipanggil di nama bonus itu, kayak saya pun nge-freeze ketika dipanggil. Dan alhamdulillah ya lolos ke tahap selanjutnya. Akhirnya karantina. Di situ karantina beberapa hari, ya lupa 3 atau sampai 5 hari. Setelah karantina baru kita ke grand final. Nah di grand final ini emang belum rezeki aja sampai masuk ke 3 besar, tapi udah syukur alhamdulillah banget udah bisa sampai ke grand final gitu. Udah ya lumayan untuk membanggakan orang tua juga sih gitu. Oke, setelah kita mengetahui effortnya Mbak Nuril, berarti dari emang awal tuh adanya keraguan diri ya, adanya keraguan diri yang mana tuh ini lolos gak ya kayak gitu. Ternyata tiba-tiba Allah tuh ngasih jalan lagi gitu, buka jalan. Ya udah, ini jalan kamu gitu. Allah mudahin, ternyata walaupun bukan dari pemenang, tapi udah finalis, udah keren banget Mbak. Udah keren banget, udah masuk stage itu udah wow gitu. Kamu udah fashion show, udah menunjukkan bakatmu, itu udah keren banget sih menurutku itu. Terima kasih Mbak Resti. Ya teman-teman, sebenarnya Mbak Resti ini juga duta loh, duta. Ya Allah. Apa ya Mbak Resti? Ya itu pokoknya deh, gak usah dibahas deh, ini kan kita bahasnya ke Mbak Nuril dulu. Karena saya juga termotivasinya tuh karena Mbak Resti gitu. Karena apa ya, dari awal tuh ngeliat, kan saya juga gak ikut apa-apa ya di semester awal. Terus aku ngeliat seperti teman-teman, apalagi terutama Mbak Resti tuh kayak yang, aduh aku masih ada di sini, tapi teman-teman tuh udah ada di sini gitu. Kayak gimana caranya aku bisa nyampe ke teman-teman ini gitu loh. Ternyata pas waktu di paguyuban di sana, di Putri Pemberdayaan ini, yang teman-temannya awalnya ada di sini, ternyata udah ada jauh di sana. Aku ngelihatnya udah, ya aku kayak ngerasa masih tertinggal banget jauh ya. Ternyata banyak sepantaran aku, seangkatan aku, tapi mereka tuh udah jauh berkembangnya. Jadi itu yang ngebuat motivasi aku harus seperti mereka, harus sampai di sana gitu. Ya emang harus, terkadang emang harus ngelihat proses orang biar kita tuh makin menggebu-gebu lagi buat bener-bener ke tahap itu gitu ya. Oke, setelah itu mungkin setelah kita tahu ya tadi proses-proses tahapannya yang cukup panjang, mulai dari interview, terus habis wawancara tadi, terus ke karantina itu pasti kan mungkin sebulan ya Mbak ya, atau lebih? Iya, kalau sama kayak pemberian materi-materi dengan mereka kan ada juga yang online ya, terus ada juga yang offline, ya kurang lebih segitu sih. Wow. Oke, kurang lebih dan pastinya mengeluarkan uang yang gak sedikit juga ya. Karena juga kan ini paguyuban swasta juga kan, bukan negeri yang kayak duta wisata gitu. Jadi ya kita harus ada yang dikorbankan. Iya, memang harus ada yang dikorbankan untuk mendapatkan hal yang memang kita impikan. Zaman gitu sekarang tuh cari pengalaman, dapat pengalaman, nggak ada yang gratis. Iya bener banget. Sertifikasi juga semuanya kayak gitu, pasti nggak ada yang gratis. Kalau untuk itu, setelah itu mungkin Resti lebih nanya ke setelah tahap-tahap tadi ya. Sekarang mungkin lebih tanya ke program. Kayak Mbak Nuril kan udah
jadi finalis ini nih, udah jadi finalis Putri Pemberdayaan Perempuan. Nah, setelah masuk itu, apakah ada program-program yang ingin dijalankan atau memang program itu dari diri sendiri atau program itu ada yang dari paguyuban tersebut gitu? Kayak misalkan dari paguyuban itu memang ada misalkan Putri mengajar gitu, atau dari Mbak Nuril sendiri nih yang mencetuskan gitu? Ya, jadi di paguyuban ini tuh kita benar-benar dibebaskan untuk menjalankan, kalau di kita namanya advokasi ya, menjalankan advokasi apapun. Sebenarnya nggak yang mematok ke perempuan juga, tapi perempuan ini kan bukan seumuran kita doang ya. Ada anak kecil, ada yang udah dewasa, ada yang udah kakek nenek ada yang nenek-nenek juga gitu. Jadi kemarin itu saya ada program collab sama Peduli Surabaya. Ya, tahu ya Mbak Resti. Jadi volunteer Peduli Surabaya juga di situ. Dan di situ saya mengunjungi panti jompo di Surabaya. Ya, salah satu panti jompo di Surabaya, dan ya senang sekali di sana ya berinteraksi dengan oma opa. Tapi di situ lebih banyaknya oma. Tuh, banyak oma, dan ya di sana tuh mereka kayak kita melayani mereka sambil mereka tuh kayak aduh jadi kangen cucu gitu, jadi sedih gitu ya. Terus ada yang cerita ternyata dia dibuang sama anaknya, kayak pertamanya emang dititipin, tapi setelah itu nggak ada kabar, nggak pernah ada call lagi ya, nggak kesana, nggak mengunjungi juga gitu. Jadi terus ada menerima cerita-cerita dari oma-omanya yang kayak ya dia menjadi korban laki-laki yang KDRT seperti itu. Ya, di situ saya lebih belajar lagi untuk bagaimana kita mensuarakan suara-suara perempuan yang tidak mempunyai kekuatan seperti mereka itu. Dan juga sebenarnya di advokasi awal saya itu, saya ingin mengunjungi ke desa-desa di pelosok-pelosok untuk ya memberikan edukasi kepada mereka, memberikan semangat kepada mereka. Apalagi banyak masih sebenarnya kita sudah melihat banyak perempuan-perempuan yang berdaya di kota-kota besar gitu. Tetapi kalau kita melihat lagi ke desa-desa pelosok tuh banyak loh perempuan-perempuan yang masih di desa tersebut masih kental sekali dengan tradisi atau budaya yang kamu nggak boleh keluar, kamu harus di rumah aja, di dapur aja, ikut suami kamu aja, kamu nggak boleh berkarir tinggi-tinggi, mempunyai pendidikan tinggi. Itu masih banyak sekali sebenarnya. Dan ya sebenarnya advokasi pertama saya itu, tapi masih dalam proses, doain semoga ya. Meskipun kan setelah ini 2025, jadi saya lengser dong ya. Jadi ya meskipun saya tuh udah nggak pakai syas ini lagi, karena itu adalah cita-cita saya sebenarnya. Saya ingin merealisasikan itu, dan bersama ketika kita udah punya kekuatan, kita bersama tim juga ke sana mengunjungi desa-desa pelosok, desa-desa terpencil untuk ya berbagi ilmu dengan mereka, memberikan semangat kepada mereka seperti itu. Oke, mulia sekali program kerjanya. Berarti memang ingin menyuarakan apa yang ada di isi hati perempuan gitu ya. Betul. Jadi ya mungkin memang benar banget yang tadi Resti dengar juga. Kayak perempuan itu banyak banget yang ya banyak ya sekarang yang patriarki gitu ya. Bahasanya yang laki-lakinya itu. Karena memang laki-lakinya ini menuntut perempuan harus di dapur aja, melayani. Jadi kayak sandang pangannya udah di rumah aja gitu. Kamu gak usah kerja, kamu gak usah ngapa-ngapain kayak gitu kan. Jadi diberi batasan oleh laki-laki tersebut. Dan gak sekali dua kali ya kita dengar kayak KDRT gitu yang berkepanjangan. Sampai kemarin aja ada yang belum jadi suami istri aja ya kan, yang kabarnya yang dibakar pacarnya itu, yang dibakar pacarnya laki-laki, perempuan menjadi korban selanjutnya gitu. Betul banget. Iya, makanya
banyak banget yang apa-apa itu sekarang tuh kenapa kita tuh harus dituntut jadi wanita kuat gitu ya. Kalau misalnya ada quotes-quotes gitu ya. Karena memang wanita itu kalau kita terlalu menye-menye itu terlalu keras. Dunia itu terlalu keras untuk kita yang lemah gitu ya. Jadi sebisa pun itu kita harus bisa apa-apa sendiri. Bener banget kayak gitu. Terus setelah aku mengetahui tentang program-program tadi, yang program-program yang tadi Mbak Nuril udah sebutin, mungkin memang bisa memotivasi teman-teman semua, bukan hanya kita doang nih, misalkan Mbak Nuril doang yang dapat gelar Putri Pemberdayaan Perempuan, tapi kita sebagai perempuan yang di luar sana bisa menyuarakan hal itu juga ya, Mbak Nuril. Betul. Oke, setelah itu apa sih motivasi Mbak Nuril ini untuk ikut program ini gitu? Kenapa pengen banget? Dari tadi mungkin Resti taunya alasan untuk pilih program ini ya, tapi di balik itu mungkin ada motivasi yang bikin Mbak Nuril tuh kayak aku harus dapat ini nih, aku harus bisa jadi Putri Pemberdayaan Perempuan gitu. Itu apa sih motivasinya? Ya, motivasinya itu sebenarnya yang paling menjadi aku ingin gabung di sini itu ya sebenarnya orang tua sih. Kayak kita sekarang udah besar, udah jadi mahasiswa, ngapain lagi sih kalau nggak buat banggain orang tua gitu kan. Ya buat orang tua biar kita tuh termotivasi gitu loh. Ya ingat-ingat orang tua aja. Apapun kayak ada badai, ada batu loncatan kayak itu, kita ingat orang tua gitu. Ya itu yang membuat saya untuk kekeh gigih untuk aku harus upgrade, aku harus jadi orang nih setelah ini gitu. Dan juga ya tadi yang seperti saya sampaikan di awal tadi, sebenarnya saya melihat teman-teman tuh udah pada jauh perjalanannya, perkembangannya juga, tapi aku masih stay di sini aja ya gitu. Dari awal kan saya maba, sebenarnya kan di SMA itu saya aktif banyak organisasi ya. Tapi setelah itu di semester 1, semester 2 itu saya beneran vakum, gak ikut apa-apa, kayak masih takut berinteraksi gitu. Terus setelah itu kayaknya karena dulu di pondok pesantren saya kan sangat aktif di organisasi. Pada akhirnya saya pulang telat ke pondok, saya sering izin gitu. Terus mungkin adalah ya yang agak iri gitu mungkin. Terus mereka bilang tuh adalah celotehan, saya mendengar itu kayak aduh ngapain sih sok sibuk, ngapain sih kayak ya udahlah mending tidur di kamar aja, ngaji aja yang penting gitu. Ngapain sibukin dunia gitu, ngapain sih kayak gitu. Nah di situ saya tergugah untuk aduh aku apain ya orang ini, aku kan kita nggak bisa ya membalas orang itu dengan langsung di depan mata kayak kita nonjok atau kayak kan nggak bisa ya. Jadi ngebalasnya ya harus dengan prestasi itu tadi gitu. Ya itu sih, aku teringat dengan kata-kata celotehan buruk itu tadi. Pada akhirnya oke, aku harus bangun nih gitu. Kayaknya ini bukan Nuril deh pada waktu semester 1, semester 2 kok ini banget, pasif banget, kayak kuliah pulang aja. Dan pada akhirnya memutuskan untuk pertama ikut hima, ikut hima. Terus setelah itu ketagihan organisasi ya, kepanitiaan. Terus pada akhirnya ikut paduan suara. Nah di paduan suara ini ya, di 2 organisasi ini benar-benar mendapatkan pembelajaran, pengalaman yang luar biasa. Dan pada akhirnya ikutlah beberapa organisasi-organisasi di luar, terus terutama ini dan juga volunteer gitu. Karena volunteer juga masih baru sih di Peduli Surabaya, tapi rencananya pengen aktif ikut volunteer terus kayak gitu. Oke, berarti motivasinya itu pertama orang tua, dan kedua itu adalah celotehan orang-orang yang bikin kita itu mungkin kayak
ini loh aku gitu. Aku tuh bisa nunjukin gitu. Memang terkadang celotehan orang itu bisa membuat motivasi kita ya. Bener banget. Motivasi biar aku bisa buktiin ini omongan dia gitu. Kayak misalnya banyak orang-orang yang dia misalkan ya ada ya, kalau misalnya di sosmed aku pernah lihat dia itu dikatain kamu gendut banget sih gitu. Tapi dari kata-kata orang itu dia ternyata jadi termotivasi untuk diet. Seniat itu ternyata. Kalau perempuan apalagi ya, kalau udah ambis dengan hal tersebut, maka harus nih buktiin ke dia dan bikin dia nyesel gitu. Dan benar ada gitu prosesnya ada, walaupun gak langsung pas dia ngomong itu kita buktiin. Tapi mungkin kayak gitu kayaknya Mbak Nuril ya. Kayak misalkan dia ngomong ya gak mungkin langsung Mbak Nuril buktiin. Tapi proses bertahap. Ternyata sekarang Mbak Nuril di tahap yang aku lo bisa buktiin apa yang dia bilang gitu. Alhamdulillah. Keren banget, alhamdulillah. Terus setelah itu aku mau nanya tentang statement yang mana tentang wanita karir dan ibu rumah tangga. Nah, tentang wanita karir dan ibu rumah tangga itu kan bertentangan ya. Kayak misalkan ibu rumah tangga itu katanya gak boleh jadi wanita karir. Ada yang bilang kayak gitu. Karena udah fokus aja sama anak-anak gitu. Karena al-umum madrasatul ula katanya gitu. Terus yang kedua, gak apa-apa dong jadi wanita karir kayak gitu. Karena kalau misalkan suami meninggal ataupun suami tiba-tiba minta cerai, wanita ini bisa berdiri sendiri tanpa adanya laki-laki tersebut. Nah, kalau dari Mbak Nuril sendiri, apa sih statement apa yang Mbak Nuril kuatin gitu dari dua ini, kayak misalkan wanita karir ataupun ibu rumah tangga ini gitu. Statement apa yang ataupun memilih keduanya atau salah satunya gitu tentang keduanya itu. Sebenarnya kita ya kayak tadi dari Barasti madrasah pertama itu adalah ibu. Ya, gimana kita mengajarkan menjadi madrasah, menjadi sekolah pertama yang mengajarkan anak kita, tetapi kita tidak punya ilmu pengetahuan yang luar biasa di era sekarang ini, yang mana banyak ya pergaulan di luaran sana, permasalahan anak-anak remaja, tetapi kita tidak punya ilmunya gitu. Ya, salah satunya kita menerapkan kita harus menjadi wanita karir, wanita yang mempunyai banyak pengetahuan, segudang pengetahuan. Dari situ kita bisa memberikan makan ilmu anak kita itu dengan itu. Jadi nggak bisa kita menjadi ibu rumah tangga yang nggak usah berkarir, nggak usah cari ilmu pengetahuan, kita masak aja. Tapi bagaimana dengan anak kita, dengan ilmu pengetahuan anak kita gitu. Ya, jadi harus menjadi ibu rumah tangga dan harus menjadi perempuan yang berkarir. Karena saya melihat kakak saya juga wanita berkarir, dia bekerja, tetapi dia juga mempunyai anak balita. Jadi kayak aku aja ngelihat kakak aku aja bisa, kenapa aku enggak gitu. Jadi ya kita harus menjadi perempuan yang independen, perempuan berkarir, perempuan yang mempunyai segudang pengetahuan. Setelah itu kita menjadi ibu rumah tangga. Ketika di rumah kita melayani anak kita dengan baik, suami kita dengan baik gitu. Ya, meskipun kita menjadi perempuan yang independen, tetapi di rumah kita harus menjadi makmum dari imam kita gitu kan. Kita tidak boleh melangkahi dari imam kita tersebut. Oke, berarti milih dua-duanya itu ya Mbak ya. Karena mungkin Mbak melihat dari role modelnya juga kakak Mbak yang mana betul. Dia bisa nih kayaknya masa yang aku gak bisa jadi dua-duanya kayak gitu. Ngomongin tentang kakak Mbak tadi, kakak Mbak Nuril yang mana bisa menjadi dua-duanya ya. Kan itu termasuk menjadi motivasinya Mbak Nuril, kayak role modelnya gitu. Pasti dalam hidup ini kita mempunyai seseorang yang bisa jadikan kita panutan, bisa dijadikan panutan gitu. Kayak contohnya kalau dari Resti sendiri itu dalam hal wanita independen pasti punya panutan ataupun kayak sorotan ke satu perempuan ini gitu, yaitu Dian Sastro.
gitu Dian Sastro itu, karena dari pemikirannya dan pola pikirnya, mindsetnya, dan cara dia berkarir gitu. Kalau dari Mbak Nuril ini siapa nih role modelnya gitu, ataupun dari lingkungan sekitar atau dari public figure gitu? Sebenarnya saya juga menggemari ya, sebenarnya lebih menggemari ke banyak-banyak public figure, salah satunya Maudy Ayunda. Tetapi yang benar-benar menjadi role model saya itu sebenarnya ya kakak saya sendiri sih. Dulu itu ketika kakak saya berproses dari dia SMA, ketika dia bermimpi untuk mencapai cita-citanya, itu saya ada di dalam proses tersebut. Dan seperti ikut paguyuban seperti ini pun saya juga mengikuti dari kakak saya. Jadi ketika saya kecil dulu, saya kan selalu ngintilin orang tua saya hadir di event-event apa yang kakak saya ikuti kan. Nah di situ saya melihat wajah ibu dan bapak saya tuh kayak bangga sekali melihat kakak saya di situ gitu. Dari situ saya berarti apa yang dilakuin kakak saya pada saat itu yang saya cita-citakan gitu. Jadi pertama ya ikut pageant seperti ini, tapi kakak saya dulu duta wisata Bangkalan. Dari situ terus juga ada paskibraka. Nah kakak saya tuh ikut paskibraka, menjadi pembawa baki juga di situ. Ibu bapak saya juga diundang dan saya melihat ibu bapak saya cukup bangga dengan kakak saya. Jadi aku harus ikut paskibraka besok ketika aku besar. Tapi itu gagal karena saya juga ada di pondok pesantren ya. Jadi apapun itu apa yang menjadi dulu ketika saya ikut dalam proses kakak-kakak saya itu yang saya cita-citakan gitu. Saya sangat melihat kakak saya dari kegigihannya dalam menggapai cita-citanya. Bahkan kakak saya pun kuliah 7 semester, dia mendapatkan bidik misi dan beasiswa. Dia nggak bayar, tapi dia yang dibayar sama kampus. Itu sih. Tapi dari sini saya semakin besar saya belajar, tapi saya harus tetap menjadi diri saya sendiri. Kakak saya kakak saya gitu. Tapi saya tetap menjadikan beliau sebagai panutan saya dalam semangat dan kegigihannya gitu. Ternyata role model tuh nggak mesti harus jadi sebelumnya public figure ya. Ternyata tuh role modelnya Mbak Nuril tuh adalah orang terdekat, yaitu kakaknya sendiri gitu. Pastinya ada seseorang yang bisa memotivasi Mbak Nuril sampai tahap ini, sampai detik ini gitu. Setelah itu mungkin dari Resti kayak itu aja kali ya, kayak kita bahas-bahas tadi, dan Resti juga penasaran juga kenapa Mbak Nuril ini milih ini udah terjawab, milih agent ini, terus kenapa sih motivasinya, role modelnya ternyata udah terjawab semuanya. Dan mungkin teman-teman semua buat yang mau ikut ajang ini bisa langsung tanya-tanya Mbak Nuril atau enggak DM. Langsung aja tulis di Instagram itu, search Nuril Hikmah ya. Nuril Hikmah. Iya itu. Di follow ya guys. Nah itu dicari, pasti nanti Mbak Nuril nggak sungkan untuk menjawab pertanyaan kalian gitu. Bagi yang kalian mungkin tadi punya ketertarikan yang sama nih kayak Mbak Nuril tadi gitu. Nah setelah itu mungkin closing statement ya. Closing statement untuk teman-teman semuanya yang menonton podcast ini, terlebih untuk perempuan mungkin ya. Bisa. Mungkin kalau untuk perempuan ya, buat perempuan di luar sana, mungkin kalian merasa tidak punya kekuatan atau kurang berdaya untuk mensuarakan apa yang kalian alami, entah itu buruk atau baiknya. Ayo bangkit bareng-bareng, jangan pernah sungkan, jangan pernah malu atas apa yang terjadi di diri kalian. Dan sebenarnya ini lebih ke umum ya Kak Resti. Jangan pernah sia-siakan waktu kalian selagi kalian bisa, karena sejujurnya saya merasa saya sangat terlambat untuk upgrade diri saya. Tapi jadi jangan pernah sia-siakan waktu selagi ada gitu. Tapi pada intinya tidak ada kata terlambat untuk belajar. Terima kasih Mbak Nuril untuk closing statementnya. Semoga teman-teman semuanya bisa terinspirasi dengan
obrolan-obrolan kita yang semoga bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Amin. Mungkin nanti Mbak Nurul mungkin bisa datang lagi ke sini dengan gelar yang berbeda, Putri apa gitu ya. Nanti ditunggu sih pastinya 2025 ya. Amin. Nanti hostnya saya lagi pasti. Doain aja. Oke. Mungkin itu aja teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan jangan jangan heran dengan saya lah. Karena memang selalu saya yang jangan bosan aja. Jangan bosan gitu ya, jangan bosan. Dan semuanya terima kasih yang sudah menonton podcast hingga detik ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya semuanya. Oke, terima kasih. Bye.